Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang layanan bimbingan karir, khususnya untuk kelas 12 yang akan sebentar lagi menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Banjarsari. Alangkah lebih baiknya sebelum pelaksanaan layanan bimbingan karir ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga layanan bimbingan kali ini bisa mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Bimbingan karir adalah layanan di mana siswa mampu memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap yang positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang prosedur seleksi masuk ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Inilah hal yang ditunggu-tunggu anak-anak kelas 12 khususnya yang akan mengikuti seleksi SNMPTN. Ada 3 tahap prosedur penerimaan di perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah seleksi nasional masuk ke perguruan tinggi negeri atau dikenal dengan SNMPTN. Kemudian SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini melalui jalur seleksi dari hasil UTBK. Nah, tadi kalau yang SNMPTN seleksi dari nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Selanjutnya yang ketiga, jika kalian tidak berkesempatan mengikuti seleksi SNMPTN, kalian bisa mengikuti seleksi SBMPTN. Dan jika kedua jalur ini kalian tidak bisa juga masuk gitu di perguruan tinggi yang kalian inginkan, kalian bisa mengikuti jalur ujian mandiri. Tapi saya sarankan kalian tidak perlu terlalu, misalkan ingin terlalu ke perguruan tinggi negeri, karena sekarang beberapa perguruan tinggi swasta juga sudah memiliki akreditasi yang bagus gitu. Jadi saya sarankan baik mau PTN maupun PTS, bagaimana tergantung kita sendiri yang akan nanti di kuliahan nanti bisa berprestasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang SNMPTN jalurnya. Yang pertama adalah kalian harus membuat akun di LTMPT. Jadi ketika kalian akan mendaftar di SNMPTN, baik sekolah maupun siswa harus membuat akun di lapan LTMPT. Silahkan di googling saja situs LTMPT-nya. Nah, di situ nanti ada ada portal untuk sekolah dan untuk siswa. Sekolah nanti di data sekolah juga harus mendaftarkan data-data seluruh siswa. Kemudian siswanya juga harus membuat akun gitu. Jadi nanti akun di sini adalah berupa data-data kalian, baik nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nomor induk siswa nasional gitu. Ini harus sama dengan data dapodik sekolah. Makanya misalkan biar tidak terlalu banyak kesalahan, silahkan dicek di data dapodiknya. Barangkali ada kesalahan di tanggal lahir atau di nama, selesaikan dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti bermasalah ketika di dalam proses pembuatan akun. Ada beberapa hal yang harus disiapkan, misalkan pas foto, siapkan pas foto yang baik sesuai dengan tata cara di akun LTMPT, misalkan dengan background yang baik ya, jangan sampai belakangnya itu backgroundnya misalkan kursi ataupun di kebun ataupun di depan pintu gitu, itu sangat tidak disarankan. Kalau bisa diedit di studio ataupun minta orang yang bisa mengedit foto, backgroundnya harus sesuai dengan pas foto yang digunakan di LTMPT. Kemudian gunakan pakaian resmi ya, jangan menggunakan kaos atau berjaket gitu. Bisa pakai kemeja, kemudian bisa pakai jas, berdasi, blazer gitu. Saya sarankan sih menggunakan baju yang formal ya gitu. Bagaimana dengan misalkan pakai baju sekolah? Ya tidak masalah sih sebenarnya, cuman karena kita menjadi calon mahasiswa nantinya, saya sarankan menggunakan pakaian yang formal saja.
Nah, setelah selesai di akun LTMPT, nanti proses selanjutnya dilaksanakan oleh sekolah, yaitu melalui PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. PDSS ini adalah mengupload nilai-nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, nilai rapot ini semua diupload, kemudian jika selesai, nah proses selanjutnya adalah proses pemeringkatan. Proses pemeringkatan ini adalah di mana bagi sekolah yang berakreditasi A, nah kebetulan SMA 1 Banjarsari akreditasinya A ya, alhamdulillah. Nah, kita punya kesempatan mendaftarkan siswanya sebanyak 40% terbaik, baik dari jurusan MIPA dan jurusan IPS. Nah, saya ambil contoh, kalau misalkan siswanya 150 siswa gitu, jumlah IPA misal 150 siswa, berapa 40% terbaik? Jadi kira-kira saja, kalau setengahnya berarti 75 ya. Kalau misalkan 40%-nya berapa? Berarti sekitar 60 ke bawah ya, 50-an gitu. Nah, inilah siswa yang berhak mendaftar di akun di SNMPTN gitu. Nanti ketika kamu login, selamat, Anda berhak mengikuti SNMPTN. Nah, berarti kamu masuk di dalam 40% terbaik. Tapi jika misalkan tidak, jangan berkecil hati, kalian bisa mengikuti di SBMPTN. Nilai pemeringkatan biasanya diambil dari nilai peminatannya. Kalau misalkan IPA, diambil nilainya adalah matematika wajib, kemudian bahasa Inggris, matematika peminatan, fisika, kimia, biologi. Untuk IPS, sama nilai peminatannya, matematika wajib, bahasa Inggris, kemudian nilai geografi, nilai sosiologi, nilai ekonomi, itu ya. Jadi nilai pemeringkatan dari nilai peminatannya. Nah, biasanya proses SNMPTN itu dimulai dari bulan Desember. Kita sudah mulai pembuatan akun. Jangan telat ya. Kalau misalkan ada batas waktunya, deadline-nya sekitar tanggal 29 Desember, nah kita harus siap gitu. Harus cepat gitu ya untuk mendaftarnya. Datanya dilihat dulu. Kalau memang sudah fix ya semuanya, boleh itu selesai pembuatan akun. Tapi kalau misalkan ada ini namanya saya masih salah atau NISN-nya masih salah, segera diselesaikan. Nah, untuk PDSS biasanya mulai bulan Januari ketika sudah dibagikan nilai rapot semester 5, nah, mulailah saya mengupload nilai-nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk pemeringkatan, jika setelah selesai PDSS, sistemnya sudah ditutup, maka muncullah mereka yang 40% terbaik itu. Mulai dari bulan Desember, kemudian Januari, sampai bulan Februari di pendaftaran di SNMPTN. Nah, pada bulan Maret, di proses seleksi oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan LTMPT. Kami tidak bisa memberikan panduan khusus gitu. Misalkan, Pak, ini nilai saya turun, kebanyakan anak-anak gitu, atau nilai naik gitu. Mereka punya standar sendiri gitu ya, untuk jurusan-jurusan sesuai dengan kriteria perguruan tingginya. Ini adalah tertutup gitu, maksudnya PTN sendiri yang mempunyai kriteria siapa saja yang berhak masuk di terseleksi di jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang ada di PTN sendiri. Biasanya April mulai pengumuman, registrasi. Nah, jika kalian yang tidak masuk lolos di SNMPTN, bisa mendaftar di UTBK mulai bulan sekitar Mei atau Juni gitu ya. Nah, setelah saya mengikuti UTBK, biasanya dilanjut dengan pemilihan di SBMPTN-nya. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami di sini. Bagaimana dengan pemilihan di jurusan atau prodi-prodi PTN? Ini kita biasanya diberikan peluang mengikuti 2 program studi. Bisa satu perguruan tinggi dengan 2 jurusan, atau 2 jurusan itu dengan berbeda perguruan tinggi. Nah, biasanya ada prosedurnya yang harus kita ikuti. Apakah bisa lintas minat atau segala macam? Tergantung ya. Kalau saya sarankan sih sesuai dengan jurusannya. Kalau misalkan IPA di jurusan IPA, IPS di jurusan IPS gitu. Tapi ada beberapa jurusan memang yang bisa dimasuki dari IPA di humaniora bisa gitu ya. Biasanya begitu. Jadi dilihat aja dulu di latih proseduralnya, apakah anak IPA di jurusan itu bisa didaftar dari program peminatan MIPA gitu. Dilihat aja dulu gitu sebelum pendaftarannya. Demikian sedikit sekilas tentang SNMPTN.
ya, yang akan sebentar lagi lah, sekitar bulan Desember mulai pembuatan akun. Kalian disiapkan saja dulu data-datanya sebelum nanti pendaftarannya dimulai. Nah, kemudian ini ada tips sedikit tentang pemilihan karir yang akan kalian tempuh nantinya. Ada sedikit tips karir itu ya, susunannya adalah dari T plus 2P plus E dan plus V. T itu adalah talent atau bakat. Nah, untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, makalah kita mendeteksi apa sebetulnya kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, di situ nanti kita lihat nih, oh kita ternyata bakatnya di bidang seni misalkan. Alangkah lebih baiknya kalian bisa mendaftar di jurusan seni, gitu. Misalkan seperti itu ya. Atau olahraga, kita menjurus di bidang olahraga. Nah, selanjutnya, apa itu 2P? 2P itu adalah passion dan purpose. Passion itu apa? Gairah, keinginan yang kuat untuk menggapai karir dengan maksimal. Sedangkan purpose itu tujuannya. Setelah kita memiliki keinginan yang kuat, nah jelas ketentukan arah tujuannya gitu. Nah, ini elemen yang dibutuhkan untuk menempuh karir dengan maksimal nantinya. Selanjutnya, environment adalah lingkungan. Nah, kita harus juga berkoordinasi dengan orang tua atau lingkungan kita. Barangkali ada keinginan orang tua yang ingin dicapai oleh anaknya. Nah, di sini kalian harus berdiskusi dengan orang tua sebelum pemilihan program studi biar tidak terjadi konflik gitu. Biasanya, anak-anak menentukannya tanpa berdiskusi. Nah, alangkah lebih baiknya kita tanyakan dulu. Barangkali ada keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh orang tua juga. Gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah daftar di SNMPTN gitu ya, sudah diterima di program studi, ternyata orang tuanya tidak setuju. Nah, hal-hal ini alangkah lebih baiknya diselesaikan dulu sebelum pendaftaran, kita diskusikan dulu. Lebih baik bisa ke sekolah dengan saya juga berkonsultasi gitu. Kita lihat dulu di mana bakat, kemudian di mana fashionnya gitu. Jadi orang tua juga biar searah dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya adalah vision atau pandangan. Nah, dari sekarang kita mulai tentukan visi kita. Ini setelah selesai SMA, kita harus karirnya kemana nih? Kalau misalkan mau melanjutkan bidang studi, silahkan lebih baik. Kemudian misalkan mau langsung bekerja, boleh. Tapi sebelumnya saya sarankan sih untuk mengikuti kursus atau misalkan mengikuti lembaga-lembaga pelatihan yang ada. Begitu. Nah, sedikit tentang layanan karir hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah. Ini sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita selalu menjaga kondisi lingkungan kita dan selalu terapkan 3M ya di masa pandemi ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian simak bagaimana PTN-PTN yang ada di Indonesia. Saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih.